Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Yolanda Nova Ernita. Nah teman-teman semua, kalian apa kabar nih? Sehat kan? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Nah teman-teman, gak kerasa nih ya udah masuk bulan Ramadan aja. Teman-teman gimana nih? Masih semangat gak puasanya? Mudah-mudahan teman-teman selalu semangat ya menjalankan ibadah puasa, menjalankan kesabaran, melatih hawa nafsu, menahan lapar dan haus. Mudah-mudahan teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ngomong-ngomong masalah puasa, sebenarnya kita itu diharuskan beribadah bukan hanya di bulan puasa. Jadi buat teman-teman nih yang lagi semangat-semangatnya beribadah dalam bulan puasa, semoga semangat itu keterusan ya sampai sesudah puasa dan seterusnya. Kalau bisa semakin hari semakin meningkat, semakin lama semakin meningkat dan bertambah amalan-amalannya teman-teman. Bukan cuma di bulan puasa, bukan cuma di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan yang lainnya. Amin. Nah, mumpung kita lagi berada di dalam bulan yang penuh berkah ini, aku ingin membahas tentang pengertian Ramadan. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu pengertian dari puasa Ramadan ini dan rukun-rukunnya apa aja yang harus dilakukan dan hikmah-hikmah dari puasa itu apa gitu. Jadi aku akan membahas dan kita ulang-ulang lagi deh ya pelajaran-pelajaran yang udah berlalu. Mungkin ada yang belum tahu atau yang udah tahu tapi kita ulang-ulang lagi supaya nggak lupa ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan aktifkan bel notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Serta like video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat dan share video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Di sini pertama-tama aku ingin membahas dulu apa sih sebenarnya pengertian dari puasa Ramadan ini. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu, cuman nggak apa-apa lah ya kita ulang-ulang lagi sembari kita mengulang-ulang supaya kita nggak lupa. Jadi pengertian puasa Ramadan menurut syariat Islam adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, hawa nafsu, perbuatan buruk, dan segala hal yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan tentunya dengan niat karena Allah Ta'ala, dengan syarat dan rukun-rukun yang sudah ditentukan. Bagaimana hal ini telah Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ayat tersebut sudah jelas-jelas mengatakan bahwa puasa Ramadan hukumnya adalah wajib teman-teman. Dan kegiatan berpuasa Ramadan ini adalah kegiatan yang menyangkut ibadah kita kepada Allah, hablum minallah. Nah teman-teman, jadi itu dia sedikit penjelasan tentang pengertian puasa Ramadan. Selanjutnya kita masuk ke syarat wajib berpuasa Ramadan. Siapa aja sih orang yang wajib melakukan puasa Ramadan? Dan bagaimana aja sih kondisi orang yang wajib melakukan puasa Ramadan? Yang pertama, yaitu orang yang beragama Islam. Jadi, selain orang yang beragama Islam seperti orang yang non-muslim atau orang yang tidak berkeyakinan dengan agama Islam itu tidak diwajibkan berpuasa, teman-teman. Itu dia. Yang kedua adalah orang yang sudah balik atau sudah mencapai umur dewasa. Jadi seperti anak-anak kecil yang belum balik itu sebenarnya nggak diwajibkan puasa. Cuman
sangat dianjurkan untuk melatih anak-anak kecil itu berpuasa. Seperti teman-teman yang mungkin punya adik yang umur sekitar 5 tahun ke atas atau 7 tahun ke atas, itu udah harus dilatih supaya nanti kalau mereka udah dewasa mereka nggak kesulitan lagi untuk berpuasa. Selanjutnya, syarat wajib yang ketiga adalah berakal. Jadi seperti orang-orang gila atau yang orang pingsan, orang gila, orang mabuk, itu nggak wajib puasa di atas mereka ya teman-teman. Yang keempat yaitu sehat jasmani dan rohani. Jadi di sini untuk orang yang sakit, sakitnya itu sakit dalam artian dia nggak mampu untuk berpuasa, sakit parah atau ya pokoknya bikin dia nggak mampu berpuasa, itu nggak wajib berpuasa. Cuman setelah itu nanti jika dia sehat, dia wajib mengqadha puasanya. Yang kelima adalah bukan seorang musafir, yaitu bukan orang yang sedang berada dalam perjalanan jauh. Dan yang keenam, suci dari haid dan nifas. Jadi untuk para wanita-wanita haid atau ibu-ibu yang sudah selesai melahirkan dan lagi dalam masa nifas, itu nggak wajib berpuasa. Namun setelah bulan Ramadan nanti dia wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Jadi itu wajib dihitung berapa hari nggak puasanya, jadi dihitung dan nanti diganti lagi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kuat dan mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, jadi teman-teman, syarat-syarat ini hukumnya wajib kita penuhi ketika kita akan melakukan puasa Ramadan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan rukun puasa. Apa aja sih yang menjadi rukun dalam berpuasa Ramadan? Yang pertama adalah niat. Jadi, beberapa hadis menyebutkan kita itu wajib berniat ketika malam hari, setelah tarawih, dan ketika kita sahur. Selanjutnya, rukun yang kedua adalah menahan diri dari makan, minum, bersetubuh, dan kegiatan-kegiatan lain yang membatalkan puasa, teman-teman. Jadi hati-hati ini. Ada beberapa kegiatan memang tidak termasuk yang membatalkan puasa, tapi kegiatan itu mampu merusak pahala kita dalam berpuasa dan bisa menjadikan puasa kita menjadi sia-sia. Jadi teman-teman harus hati-hati. Sebenarnya hal-hal ini dilarang bukan hanya ketika berpuasa, tapi dengan adanya puasa Ramadan kita dilatih untuk menahan diri kita dari dosa-dosa tersebut. Kita masuk ke hal-hal yang termasuk sunnah dalam berpuasa. Yang pertama adalah melaksanakan sahur. Jadi sahur ini hukumnya sunnah ya teman-teman. Tapi walaupun hukumnya sunnah, kita sangat-sangat dianjurkan untuk makan sahur supaya ketika kita berpuasa badan kita jadi fit, nggak lemes teman-teman. Yang kedua adalah menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalau udah masuk waktu buka puasa itu nggak boleh ditunda-tunda karena menyegerakan berbuka puasa hukumnya adalah sunnah. Yang ketiga yaitu membaca doa berbuka puasa. Yang keempat, berbuka dengan yang manis-manis. Ingat ya, yang manis-manis itu makanannya, bukan harapan dan janji palsu. Yang kelima yaitu memberi makan pada orang yang berbuka puasa. Selanjutnya yang keenam adalah perbanyak ibadah dan sedekah. Tapi ini masih banyak yang lain ya teman-teman. Segala sesuatu yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bernilai ibadah selagi sesuatu itu baik dan tidak dilarang. Jadi jangan lupa membaca Al-Quran, perbanyak sholat sunnah, perbanyak melakukan perbuatan yang baik, menolong sesama, itu sangat bernilai ibadah dan pahalanya bisa dilipat gandakan. Dan yang terakhir kita masuk ke pembahasan perbuatan apa saja yang dimakruhkan ketika bulan puasa atau ketika melakukan puasa Ramadan. Yang pertama adalah berbekam. Jadi ketika kita puasa itu kita makruh untuk melakukan bekam teman-teman. Teman-teman tahu kan apa itu bekam? Yang ngambil darah kotor, nanti darahnya dikeluarin, darah kotornya. Jadi itu tuh makruh. Yang kedua, ngulum sesuatu di mulut. Jadi itu juga makruh ya teman-teman. Sama kayak ketika kita berwudu, terus ketika kumur-kumur itu kita supaya adem kan. Nah terus airnya dilama-lamain nih di mulut atau nanti bisa keminum dikit. Nah itu tuh nggak boleh teman-teman, jadi dihindari. Tiga yaitu merasakan makanan dengan lidah. Seperti ketika masak nih, ibu-ibu sering banget nih masak terus nyicipin masakannya, nyicip kan, ditaruhlah di ujung lidah. Nah itu nggak boleh.
itu hukumnya adalah makruh. 5. Bersiwak atau menggosok gigi ketika matahari sudah naik. Jadi gosok gigi itu kalau bisa pagi lah ya, pagi itu masih nggak masalah. Tapi kalau udah kayak jam-jam 12-an, jam 12-an ke atas itu udah makruh hukumnya. Dan yang terakhir adalah berkumur-kumur di luar kumur berwudu, itu makruh teman-teman. Nah, jadi itu dia kira-kira hal yang membatalkan puasa, rukun puasa, syarat puasa, dan hal yang makruh ketika berpuasa. Semoga teman-teman bisa lebih memperhatikan lagi, jangan dianggap enteng lagi. Kalau yang sunnah itu kalau bisa kita lakukan, kita kejar teman-teman, karena di sanalah nilai puasa kita ada nilai plusnya. Dan hal yang makruh juga sebaiknya kita tinggalkan. Nah, mungkin hanya sekian video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Bagi teman-teman yang mau request video, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa follow Instagram aku di @lannh. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.